atau mungkin dari usaha yang mereka lakukan, mereka katakan apa? Biarlah waktu yang menentukan. Tentu ini tidak boleh, ya. Atau orang-orang yang mungkin mereka yaitu mencela, ya ini waktu. Contohnya mungkin di sebulan ini nggak bagus sekali, atau mereka mengatakan tahun ini tak bagus, tahun ini nggak bagus, tahun ini masuk di situ. Jadi ini tidak boleh seorang itu lakukan, karena pada dasarnya dikatakan oleh para ulama, ini seorang ketika mencelah sesuatu itu kembali kepada yang mencipta. Contohnya ada orang yang masuk di sebuah rumah, dikatakan rumah ini kotor sekali. Ini pada dasarnya dia mencela pemilik rumah. Atau mungkin ada arsitek yang dia bilang bangunan ini nggak bagus. Ini sama seperti dia itu mencela secara halus, yang dimana ini sebenarnya ditujukan kepada pencipta dari ini desainer dari rumah itu. Atau mungkin ini pakaian, ada pakaian yang datang kepada dia setelah mungkin dijahit, dia katakan nggak bagus baju ini. Ini sama seperti apa? Dia mencela yang membuat baju. Makanya ini ketika seorang itu dia mencela sesuatu, itu sama seperti dia mencela ini si pemilik baju. Dan di sini dikatakan oleh Syekhuna Syekh Abdurrahman rahimahullah taala, aqad al-mu'allif hadzal bab li ajli ma fa'ala ahlul jahiliyah wa ba'dul juhal atau ahmak. Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah taala menetapkan ini, menyebutkan bab ini karena apa yang dilakukan oleh ba'dul jahiliyah, orang-orang jahil, orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah. Mereka ketika mereka ditimpa sesuatu yang menyakiti mereka atau sesuatu yang mereka benci, itu mereka mengarahkannya kepada masa apa ini tak bagus, ini waktunya ini waktunya tak bagus. Dan ini antum sering dengar ya, dari kadang ada ya, ini primbon-primbon ada di sana, orang-orang Cina katanya ini tahunnya tahun bagus, ini tahunnya tahun jelek, ini tahunnya tahun ya, ini tahunnya tahun naga, ini tahunnya macam-macam ya. Dan kadang ada orang Islam yang ikut-ikutan ya, orang Islam yang ikut-ikutan, insyaallah ini kadang-kadang masya Allah ya, mereka mau mencari keberuntungan dengan apa yang mereka ingin lakukan, lalu mereka melihat ini dari perkataan orang-orang yang akidahnya itu ini bukan akidah yang Islam, maka ini tidak boleh. Ini hadza yadullu ala hamaqah. Dikatakan oleh Syekh, ini menunjukkan kepada kebodohan ya. Ini menunjukkan kepada ini kebodohan. Lianna dahra musarrifu biidznillah, karena perputaran waktu itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia berputar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian yang terjadi di dalam tahun itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang mencela hujan, mencela cuaca. Ini juga tidak boleh. Ya. Hujan turun, apain hujan ini? Hujan lagi. Bukan dalam keadaan dia menyebut hujan turun lagi, tapi dia tujuannya mencela, apa ini hujan ini, kok cuaca kena panas sekali ini. Orang jual es bilang katanya, wah ini cuaca ini hujan lagi. Orang yang jual yang berlawanan dengan itu, kalau panas, kalau hujan, ya seperti itu. Ya, ini tidak. Ya ini diperbolehkan. Lianna ad-dahru musarrifu biidznillah wa huwa mudabbir biidznillah. Mudabbar biidznillah, berputar berganti dengan ya ini diatur sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahul Hakimul Khabir. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha Khabir.
Maha bijaksana, maha teliti. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memutar semuanya. Allah berikan di sana cuaca bagus, Allah berikan di sini cuaca tidak bagus, Allah berikan di sana cuaca hujan, Allah berikan di sini cuaca panas. Sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, ketelitian Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang seorang hamba itu dia tidak boleh protes. Dia tidak boleh protes. Karena semua dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sisi orang penjual es itu tidak pas untuk dia. Tapi apakah kehidupan ini hanya untuk antum saja? Orang lain tidak perlu lagi melaksanakan. Ada di sana orang yang berhubungan dengan hujan, ada petani di sana, dia tidak boleh lagi hidup. Atau sebaliknya seorang petani mengatakan, ini kenapa panas terus ini? Apakah hidup itu hanya untuk antum saja? Sehingga ketika sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain, antum protes. Ini maka tidak boleh. Allah maha bijaksana dan maha teliti. Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki, dan Allah angkat kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ketika seorang itu faman usiba bil makruh wa yasubbu dahra fa innahu fil haqiqah yasubbu man dabbara hadhil asya. Barang siapa yang ditimpa sesuatu, Allah berikan kepada mereka cuaca yang tidak sesuai dengan keinginannya, lalu dia mencela cuaca itu atau mencela waktu yang dimana cuaca itu Allah turunkan peristiwa, maka pada dasar dia mencela Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kejadian-kejadian di waktu itu. Maka seorang hamba dia hanya boleh menerima, tidak boleh dia cela. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar, lalu ketika Allah berikan kepada kita musibah, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita mencela dalam keadaan mungkin baik untuk orang lain, baik untuk orang lain. Jadi pada hakikatnya ketika seorang mencela apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia mencela Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini menafikan kesempurnaan tauhid seseorang. Karena disebutkan oleh para ulama, syirik besar itu dia menafikan asma tauhid, hilang semuanya ketika seorang melakukan syirik besar. Sebagaimana Allah telah mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka dihapus semua. Dan syirik kecil dan bid'ah itu dia mengurangi kesempurnaan tauhid seorang. Dia mengurangi kesempurnaan tauhid seorang. Dan dosa besar, dan insya Allah nanti setelah selesai dari kitab ini kita mengarah ke nawaqidul Islam, baru setelah itu kita bahas kabair, dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar ini dia mencemari tauhid seorang. Wala syakka anna hadzal fi'lu yunafi kamal tauhid, dan tidak diragukan lagi ketika seorang melakukan perkara ini, mengucapkan perkara ini, menafikan kesempurnaan tauhidnya, dan tauhidnya tentu akan sempurna ketika dia bersabar, tidak mencela apa yang Allah Subhanahu wa taala atur di permukaan bumi ini. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, man sabat dahra faqad adallah. Dahra dia di sini adalah masa atau sering kita dengar juga ini waktu.
Ad-dahra huwa al-waqtu wa huwa az-zaman. Ad-dahra dia adalah waktu dan dia adalah zaman. Wa huwa al-lail wan nahar, siang dan malam. Dan mungkin antum akan heran, di sini dikatakan faqad adallah, orang ketika dia mencela waktu, mencela kejadian yang terjadi pada waktu tertentu, itu dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Antum akan heran, ya, kok Allah bisa disakiti? Dan di sini karena ada lafaz-lafaz hadis yang menyebutkan tentang itu, maka kita tetapkan. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW, faqad adallah, man sabad dahra faqad adallah. Ada hadisnya yang menyebut tentang itu. Hadis yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mencela waktu, dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan. Karena ada hadis yang menyebutkan tentang itu. Sebagaimana ada hadis yang lain menyebutkan tentang Allah itu cemburu. Orang akan mengheran, kok Allah cemburu? Ada hadis yang menyebutkan tentang itu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Inna Allah ta'ala ghayaghar. Allah itu cemburu. Hadis yang menyebutkan tentang itu, maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala ya ini cemburu. Dan dijelaskan dalam hadis tentang cemburunya Allah Subhanahu wa taala, wa ghairatullahi ta'ala ayati al-mar'u ma harramallahu alaihi. Allah cemburu, dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala itu ketika apa? Ketika seorang hamba itu mendatangi sesuatu yang diharamkan olehnya. Jadi ketika antum melakukan sesuatu yang haram, Allah lagi cemburu. Dan sebagaimana disebutkan di sini, Allah itu disakiti ketika kalian mencela pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia menafikan kesempurnaan tauhid seseorang. Dia menafikan kesempurnaan tauhid seseorang. Dan di sini disebutkan boleh kita menetapkan lafaz ada tapi tidak boleh kita menetapkan lafaz la yadur. Tidak, boleh, karena masalah ini sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kecuali pakai dalil. Jadi di sana ada orang yang menyebutkan tentang wujud qidam bahkan mukhalafatul lil hawadits qiyam bin nafsi wa hadaniyah qurat iradah. Ini menjadi perdebatan yang keras, yang besar di luar sana. Orang-orang menetapkan tentang ini. Ada orang-orang ahlu sunnah yang masalah barusan belajar, kalau dia tiba-tiba langsung membantah wujud qidam bahkan mukhalafatul lil hawadits, antum tidak boleh sama sekali menyebutkan terhadap Allah perkara ini. Ini orang tidak belajar, belum belajar akidah mendalam, langsung dia dengan seenaknya dia muncul di YouTube, dia muncul di mana-mana, dia membantah. Dalam keadaan wujud qidam bahkan mukhalafatul lil hawadits dan seterusnya boleh ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kita jadikan dia sebagai sifat. Tapi kita mengabarkan tentang itu, maka boleh. Para ulama menjelaskan tentang itu. Jadi kadang ada orang-orang yang barusan belajar, dia mendengar ada sesuatu tentang wujud qidam bahkan mukhalafatul lil hawadits qiyam bin nafsi wahdaniyah qurat iradah dan seterusnya, dia mengatakan ini tidak boleh ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan para ulama mengatakan boleh menetapkan itu bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam bentuk khabar. Dalam bentuk khabar. Tapi orang-orang juga menetapkan bahwasanya ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh, karena yang namanya menentukan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala itu harus menggunakan dalil. Ini tidak boleh kita mau berbicara sembarang tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sama sekali. Antum saja kalau disadarkan sebuah nama yang tidak pantas bagi antum, maka antum tidak suka. Apalagi mau Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala wa qalu ma
namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahra. Mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah hidup ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ini mereka menafikan ada yang mengatur. Ini namutu wa nahya, kami hidup, kita hidup dan kita mati. Ini wa ma yuhlikuna illa dahra, tidak yang membinasakan kita kecuali masa. Seorang di mana di masa tuanya itu dia harus mati. Karena apa? Karena memang sudah waktunya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu tidak boleh, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan. Dan tentu hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan batas umur. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan batas umur itu hikmah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang masalah antum kalau mendengar orang-orang yang sudah sampai umurnya 100 tahun, itu mereka bukan meminta umur panjang lagi. Makanya salah ya para ulama membantah, menyalahkan orang-orang yang minta umur panjang. Ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan minta umur panjang, tapi minta keberkahan umur. Sebagaimana hadis Abu Hurairah menjelaskan tentang itu, antum dengar nanti ada orang-orang yang umurnya panjang sudah 100 tahun, itu mereka bukan minta umur panjang lagi, bahkan mereka minta untuk disegerakan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, karena hidupnya sudah susah. Hidupnya sudah susah. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mau ganti organ tubuh, ada orang mau ganti organ tubuh lantaran banyak uangnya, dia ganti jantungnya, tambah susah. Dia ganti jantungnya, setelah mungkin dia ganti hatinya, tetap waktunya akan datang, tetap akan datang. Karena masya Allah ya, di anak sendiri melihat ada orang yang seperti itu, jantungnya ada masalah, diganti dengan jantung anak muda. Bukan tambah bagus, tapi tambah masalah. Yang semestinya jantungnya itu sudah lemah, yang membuat dia itu tidak terlalu banyak melakukan segala sesuatu yang memaksa tubuhnya, ini jantungnya masih kuat mengumpat. Jantungnya anak muda, antum bedakan bagaimana jantungnya, perbuatannya anak muda dengan orang tua. Yang semestinya orang tua itu dia sudah mulai sibuk memikirkan ibadah, karena jantungnya itu jantung muda, memompa dirinya untuk melakukan perkara-perkara muda, maka tambah masalah. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jangka waktu terhadap umur kita. Jangan seperti orang-orang kafir yang mereka menginginkan ini umur panjang. Dalam keadaan umur panjang itu tidak menambahkan kebaikan untuk mereka. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul lahum innama numli lahum liyazdadu itsma. Jangan orang-orang kafir wala yahsabanna alladziina kafaru, panjangnya umur mereka itu baik untuk mereka, panjangnya umur mereka itu untuk menambah dosa mereka. Jadi itu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membuat tubuh kita itu sesuai dengan tubuh kita, sesuai dengan keadaan yang Allah inginkan. Wa qauluhu ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahra. Dan nanti di akhir baru kita sebutkan, karena di sini sudah saya meletakkannya di depan dalam keadaan Syekhuna belum meletakkannya di belakang, yang berhubungan dengan mencela waktu. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, ini hadis qudsi, yu'dhini bin Adam yasubbu dahra wa ana dahrun.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, yu'dhini bin Adam, anak Adam itu menyakitiku. Ya, masalah ya ini. Jadi masalah itu ini menyakiti ini Allah Subhanahu wa taala, tentu itu perkara yang masya Allah ya, ini tidak boleh mencela waktu. Yasubu dahra, dia mencela waktu. Wa ana dahrun, dan saya adalah dahrun. Nah, dari hadis qudsi ini ada sebagian ulama Zahiriyah, mereka mengatakan bahwasanya nama Allah itu adalah dahrun. Dahrun adalah nama Allah. Dalam keadaan para ulama yang lain menjelaskan bahwasanya ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala, karena ini hadis ini disyarah menjelaskan tentang hadis ini sendiri. Dalam hadis ini sendiri menjelaskan tentang apa itu, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana dahrun. Ini ana dahrun. Qauluhu ana dahrun la yadullu ana dahra ismu min asma'illahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya adalah dahrun, saya adalah masa, tidak menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu ini masa, dahrun. Ini kama dhahaba Ibnu Hazm wa ba'du Zahiriyah, sebagaimana ini pendapat dari Ibnu Hazm dan sebagian orang-orang Zahiriyah. Orang Zahiriyah ini adalah mazhab dari mazhab yang lain. Jadi antum mungkin menganggap mazhab 4 ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Di sana ada juga mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah ini mereka menarik kesimpulan ini dari zahirnya lafaz. Jadi ketika di sana ada menyebutkan wa ana dahrun, langsung mereka katakan oh lafaznya mengatakan, Allah mengatakan saya itu dahrun, maka kami menetapkan nama Allah itu dahrun. Dalam keadaan dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan Allah mengatakan ana dahrun di sini adalah Allah menjelaskan li'anna ja'al bayan fi nafsil hadith bayan fi dzalika fi qawlihi biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala mengatur, mengatakan biyadihi wa ana dahrun, saya dahrun, uqallibul laila wan nahar biyadil amr. Allah mengatakan biyadil amr, di tanganku segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, membolak-balikan siang dan malam. Yakni bimana ana alladhi yasubbuna ilaihi hawadith, ana alladhi uqallibul laila wan nahar. Orang-orang yang mencela kejadian yang terjadi pada suatu waktu, Allah mengatakan saya yang memutar balikan keadaan di waktu itu. Ana alladzi aqdaru umur fil laili wan nahar. Wa fi riwayah la tasubu dahra fa innallaha huwal dahru. Dan di riwayat yang lain mengatakan bahwa la tasubu dahra fa innallaha huwal dahru. Jangan mencela waktu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur waktu itu. Dan berhubungan dengan perkara ini, orang yang mengatakan tentang contohnya tahun ini tidak bagus, atau bulan ini tidak bagus, atau hari ini tidak bagus, ini para ulama membaginya menjadi 3. Dan juga disebutkan juga di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, al-awwalu ayaqsida khabar mahdadun al-laum. Dia itu hanya mengobarkan hari ini tidak bagus. Mungkin dia tidak pakai, dia katakan hari ini tidak bagus. Dikatakan ini
pekan ini tidak bagus, keadaan bisnisnya tidak bagus pekan ini, atau dikatakan ini tahun ini tidak bagus, hanya sekedar mengabarkan tanpa ada tujuan mencela, maka ini sesuatu yang jaiz, sesuatu yang boleh. Kenapa boleh? Ini disebut dalam Al-Quran tentang itu kisah, yaitu kaum Lut ketika orang-orang datang mengepung ini Nabi Lut, kaum Sodom, ketika berapa orang malaikat yang datang? Berapa orang yang malaikat yang datang ke Nabi Lut, yang dimana ini istrinya Nabi Lut itu berkhianat kepadanya, mengabarkan kepada kaum Sodom bahwasanya suamiku itu menyimpan 3 orang laki-laki yang sangat ganteng. Maka orang-orang itu datang menyerbu rumahnya Nabi Lut, mendobrak memasuk untuk masuk. Maka di situ ketika itu Nabi Lut mengatakan hadza yaumun asib. Ini hadza yaumun asib, ini adalah hari yang sangat genting. Dan antum hati-hati ya, hati-hati anak-anak antum sekarang itu, masya Allah ya, ini kita lebih khawatir sekarang anak laki-laki daripada anak perempuan ya, masya Allah ini rusak. Dan disebutkan juga dalam kisah Nabi siapa yang dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya? Nabi siapa? Yunus atau Yusuf ya. Ketika itu Nabi Yusuf mengatakan ya ini thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun. Kemudian datang setelah itu 7 tahun yang keras. Jadi ketika kita mengabarkan bahwa cuaca hari ini tidak bagus atau hari ini nggak bagus, sekedar mengabarkan itu boleh. Tapi kalau ada di sana celaan, maka ini tidak boleh. Yang kedua, ayasubu dahra ala anna wal fa'il. Dia mencela waktu dalam keyakinan dia bahwasanya waktu itu adalah sebagai pelaku. Waktu yang membuat dia itu celaka, waktu yang membuat dia beruntung. Maka ini jatuh ke dalam ini dosa besar. Fahadha syirkun akbar li'annahu i'taqada anna ma'allahi khaliqan. Karena dia menetapkan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala khaliq. Waktu yang membuat saya, makanya ada orang bilang biarlah waktu menentukan. Biarlah waktu menentukan. Ini syirik besar. Waktu yang membuat dia nanti suatu saat saya akan menjadi orang sukses, itu waktu. Maka ini syirik besar. Maka hati-hati. Ini antum mengatakan biarlah waktu yang menentukan. Ada orang mau buka usaha, ada orang protes dia, biarlah waktu yang menentukan. Ada orang melakukan sesuatu dikatakan biarlah waktu yang menentukan. Seolah-olah waktu itu yang menciptakan, membentuk dia. Maka ini jatuh ke dalam syirik besar. Yang berikutnya ayasuba dahra la li'tiqadi anna huwal fa'il. Dia mencela waktu atau mungkin dia bahkan memuji waktu, berhubungan dengan waktu. Bal ya'taqidu anna Allah huwal fa'il. Tapi dia berkeyakinan bahwasanya Allah itu sebagai pelakunya. Lakin yasubuhu li'annahu mahalu li hadzal amr. Dia mencela karena waktu yang tempat kejadian ini peristiwanya. Fahadha muharram. Ini sesuatu yang diharamkan. Jadi ada orang mengatakan waktu ini tidak bagus kalau waktu ini karena ya seperti ini. Tapi dia berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ini haram.
Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya waja'ala ba'dul ulama, yakni hadza bil syirkil asghar. Yani sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini dari bentuk syirik kecil. Dan antum ini sudah tahu bahwasanya syirik kecil ini dia menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi siapapun yang ingin masuk surga dengan mudah, maka hendaknya dia itu selamat dari syirik besar, syirik kecil, bid'ah, dan dosa besar. Kalau antum dalam keadaan meninggal dunia, antum tahu, antum lihat orang tersenyum ketika meninggal dunia. Kenapa dia tersenyum? Dia tahu ini saya dalam keadaan tidak dosa besar, tidak dosa kecil, tidak bid'ah, tidak dosa besar. Senyum dia, puas. Alhamdulillah saya meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi antum lihat ada cerita, masya Allah ini ada orang meninggal dalam keadaan, masya Allah banyak sekali. Orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, masya Allah ya ini dengan ciri-ciri yang masya Allah seperti itu. Jadi peristiwa pencabutan nyawa itu bahkan orang-orang beriman pun merasakan sakitnya, ya. Tapi dia dalam keadaan tenang. Disebutin bahwasanya apa, sama seperti rambut yang dicabut dari tepung. Dia lembut begitu tapi sakit. Para ulama menjelaskan kenapa sampai seperti itu. Ruh dengan jasad dia bersatu itu ketika antum dari dalam ruh, dari dalam kandungan sampai nanti antum dewasa baru dicabut, dia itu bersatu. Makanya dahsyat sekali ketika dicabut. Tapi Rasulullah SAW memberikan gambaran sama seperti apa? Rambut yang ditarik dari tepung, tapi tetap sakit. Adapun orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ini saya lupa gambarannya seperti apa, tapi tentu sangat dahsyat. Ya. Maka ya ini seperti itu, kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran adalah kebenaran dan berikan karunia-Mu kepadaku agar saya bisa mengikutinya. Dan tunjukkan kepadaku kebatilan adalah sebuah kebatilan dan berikan karunia-Mu kepadaku agar saya bisa menjauh darinya. Dan doa-doa yang lain yang hendaknya kalian selalu membacanya, karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka masya Allah kita termasuk orang-orang yang ini celaka. Kalau la fadlu alaika la tabatum syaitan, la yadurruka an sabilillah. Kalau bukan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala, la yadurruka an sabilillah. Saya tutup doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.